pernah mencapai posisi itu ya, khususnya sebelum pandemi lalu. Dan sekarang kemudian naik lagi, itu artinya sebenarnya kita kembali kepada kondisi yang sebelumnya. Bagi pengusaha tentu ini ada plus minusnya, Pertama dengan naiknya kita menjadi negara dengan pendapatan menengah tingkat atas gitu ya, upper middle income countries, itu artinya ekonomi kita diakui sebagai ekonomi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan tentu ini akan memberikan rating yang baik kepada negara kita, khususnya bagi lender-lender ya, bagi mereka yang memberikan pinjaman ke kita, rating kita tentu akan naik. Dengan demikian biaya kita untuk melakukan pinjaman itu jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Yang kedua tentu dengan posisi ini memberikan kedudukan di mana ekonomi Indonesia itu punya prospek yang baik. Yang ini tentu mendorong para investor untuk masuk ke kita karena kita dinilai ekonomi yang baik. Kemudian juga tentu partner-partner dagang kita akan lebih percaya untuk melakukan transaksi bisnis dengan kita. Dan ini tentu menguntungkan pada saat ekonomi sedang mengalami krisis seperti sekarang ini merupakan peluang bagi kita untuk itu. Tapi di sisi lain tentu posisi ekonomi yang lebih baik ini akan menyebabkan fasilitas-fasilitas yang selama ini diterima oleh kita dari negara-negara partner dagang kita, terutama GSP, itu kemungkinan akan dievaluasi. Ya, jadi kalau dulu misalnya kita mendapatkan fasilitas tarif untuk ekspor ke Amerika atau ke Eropa atau ke Jepang, ini kemungkinan akan dikurangi ya, akan ditinjau ulang. Dan ini tentu bisa menyebabkan ekspor kita akan terganggu ya, karena kemungkinan tarif itu dinaikkan sehingga daya saing dari produk kita itu akan menjadi berkurang. Itu saya kira masalah plus minus dari kondisi posisi kita yang naik kelas itu. Oke, baik Pak Iwan. Pak Iwan, apakah Anda juga melihat begitu ya? Apakah ini juga sebuah strategi dari Amerika Serikat agar memang tarif-tarif tersebut yang Anda katakan tadi juga hilang nantinya di saat memang statusnya naik? Maaf, kurang jelas. Oke, baik Pak Iwan. Anda tadi membicarakan terkait fasilitas tarif begitu ya, khususnya dari Amerika Serikat terkait hubungan dagang kita yang mana akan berubah apabila status dinaikkan. Apakah Anda juga melihat ini sebetulnya sebuah strategi Amerika Serikat juga untuk agar memang Indonesia tidak lagi mendapatkan fasilitas tarif tersebut? Iya, bisa jadi seperti itu ya, terutama kan kemarin IMF kritik kita ya soal hilirisasi ya, yang kemudian menyebabkan mereka menjadi terganggu gitu. Tapi kita berpikir positif saja bahwa memang ekonomi kita membaik dan bagaimanapun juga sebagai seorang pelaku usaha kan tentu harus meningkatkan daya saing kita ya. Jadi bisa begitu, tetapi coba kita berpikir positif saja. Oke, baik. Mencoba berpikir positif begitu ya Pak Iwan ya. Anda kita kaitkan juga yang mana juga dengan kondisi status baru saat ini, Anda melihatnya apakah memang mimpi Indonesia menjadi negara maju di 2045 nanti juga semakin nyata adanya? Kalau kita bicara mimpi menjadi negara maju ya, menjadi negara maju itu kan GNP per kapita kita harus di atas 12.000 ya, sekitar 12.500-an gitu ya. Kalau sekarang kita menjadi upper middle income itu dengan posisi 4.580 US dollar per kapita ya. Artinya untuk menjadi 12.000 itu kan harus 3 kali lipat dari yang sekarang gitu. Kita menjadi upper ini kan enggak, itu tipis-tipis saja gitu lah, jadi $100 ya. Kalau kita turun lagi $100, kita jatuh lagi menjadi lower middle income countries. Jadi kalau kita ingin menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita 12.500 lebih, ini memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa dengan kondisi yang sekarang ini. Sekitar 5% itu ya tidak mungkin ya. Kita mesti bisa tumbuh
di atas 7% atau 8% gitu ya, baru bisa mencapai itu. Jadi kayaknya masih perlu waktu ya untuk bisa mencapai mimpi sebagai negara maju ya. Tetapi tentu bukan itu tidak mungkin kalau kita semua kerja keras dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 7% ya. Itu saya kira ini arah yang baik untuk ke sana.